Shalom. Haleluya. Haleluya. Robi, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Ron. Selamat hari Minggu semuanya. Haleluya. Nah ini wah luar biasa nih ya. Hari Minggu kita bisa, harinya Tuhan, kita ada bisa bersama-sama kembali bersama dengan PD Immanuel di tempat ini. Dahsyat dan luar biasa. Kita dapat memuji menyembah Tuhan di hari Minggu yang berbahagia. Ini gimana, Ron? Luar biasa. Luar biasa ya. Kita akan bersuka cita dan menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Untuk itu mari kita bawa sukacita dan rasa syukur kita dalam ibadah PD Immanuel pada hari Minggu pagi ini. Mari kita serahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kasih setia dan kebaikan-Mu yang membawa kami untuk dapat beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih pagi hari Kau bangunkan kami dengan kekuatan, kesehatan, kesegaran yang berasal daripada-Mu. Untuk kami mengucap syukur, memuji dan menyembah Engkau. Dan mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami. Kami ada untuk memuliakan Engkau dan kami ada sebagaimana kami ada semata-mata oleh karena anugerah-Mu. Untuk itu dimuliakanlah Engkau Bapa. Dimuliakanlah Engkau Tuhan Yesus. Dan dimuliakanlah Engkau Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami. Ibadah ini kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Thank you Lord. Kita bersuka cita karena inilah hari yang dijadikan Tuhan bagi kita semua memuji Dia. Come on, katakan, hey, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh, di dalam Tuhan bersuka. Oh, di dalam Tuhan Immanuel, come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Mari Immanuel bersuka cita. Sama-sama katakan, wuh! Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya, amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan katakan sama-sama bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh, mari bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Dimanapun engkau berada, mari
bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, katakan sekarang bersuka. Kapan? Sekarang bersuka, katakan bersuka citalah. Kami bersuka. Yes. Sama-sama dengan segenap iman di hadapan Tuhan Yesus. Dekatmu Tuhan, kami akan berjalan, kami akan lihat kemuliaan-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya, selamanya. Dengan-Mu Tuhan, Haleluya. yes Lord, yes Lord. Dengan-Mu Tuhan kami berjalan, karena kami punya Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Sampai di bulan ini, di tahun 2025 ini Tuhan, Oh, yes. kami berjalan bersama dengan Engkau, Allah yang setia. Thank you Lord Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Abba. Kau luar biasa. Terima kasih buat kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, Lord. Kau setia Tuhan, Kau mulia, oh Lord. Bapa, Kau baik dan setia. Terima kasih ya. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Lord. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lord Jesus, sekali lagi sama-sama katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Kau mulia. Tenang jiwa kami bersama-Mu ya Allah. Thank you Lord Jesus. Jiwaku aman bersamamu.
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan yang setia dalam hidup kita. Thank you Lord, sama-sama. Kau setia, Bapak Engkau mulia dalam hidup kami. Engkau dengan nyanyian kami pagi ini Tuhan, dengan segenap hati kami katakan, kami tenang bersama-Mu jiwaku, aman bersama-Mu, Bapa. lebih dari harta, Kaulah segala-galanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia mulia, Kau setia, Kau mulia, dengan segenap iman. Kau setia, Kau mulia, Engkau setia Tuhan, Engkau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau selalu setia, Kau selalu setia.
tak pernah tinggalkan, tak pernah biarkan, Kau selalu setia. Terima kasih Kau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan lagi, dengan apa? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Aku percaya itu Tuhan, Engkau akan pimpin kami terus selama-lamanya Bapa. Kami bersyukur untuk hidup ini Tuhan. Walaupun kami sering jatuh dalam dosa, kami sering jatuh dalam kesalahan dan kelemahan kami, Engkau tetap mengasihi kami. Itulah kasih-Mu yang tak terbatas Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Dan kami akan berbahagia apabila kami percaya Tuhan, bahwa Kau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa. Berkata-katalah Tuhan di minggu yang cerah ini Tuhan, agar anak-anak-Mu yang sedang menanti-nantikan suara-Mu Tuhan, mereka akan mendapat jawaban pada hari ini Tuhan. Yang doanya belum terjawab, biarlah minggu ini mereka segera terjawab. Bagi mereka sakit yang sedang menantikan, tidak sia-sia Tuhan. Mereka Tuhan jamah. Dan Tuhan berjumpa secara pribadi dengan mereka. Sehingga mereka semakin percaya Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami sudah mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Silakan selamat duduk. Silakan semuanya dengar baik-baik firman Tuhan sebentar yang kita akan terima. Pertama-tama multimedia saya minta tolong tayangkan Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9 supaya kita tahu bahwa inilah
ayat yang harus kita akui di dalam kehidupan kita. Saya berharap semua bisa dengar, duduk sama-sama, karena ini penting sekali ayat yang kita dapat dari Tuhan. Karena berbahagialah apabila kamu percaya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, saya akan pelan santai mengajar saudara. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya, tuh ya, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jika kamu mengaku dan percaya, ya, maka orang yang percaya itu yang disebut bahagia. Jangan yang ngotot, jangan yang berdalih, jangan yang memprotes, itu nggak disebut bahagia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apabila saudara ada saat ini sedang mendengar khotbah saya minggu ini, Andalah yang percaya. Andalah yang disebut orang berbahagia. Percaya di sini bukan hanya di mulut. Di dalam setiap tindakan saudara, Anda harus percaya bahwa kita dalam pimpinan Tuhan. Kadang-kadang manusia percaya ketika waktu saat diberkati. Kadang-kadang manusia percaya ketika mereka sedang mengalami hal yang baik. Tapi ketika diperhadapkan dengan hal-hal yang buruk, diperhadapkan dengan hal yang mengerikan dan menyeramkan, pasti mereka mulai pudar kepercayaannya. Ingat, Tuhan itu menguji setiap iman. Jangan pernah mundur. Kenapa saya sangat mencintai Tuhan? Karena bukan sekali-kali saya ditolong Tuhan. Sudah tak terhitung dengan hitungan saya. Maka tadi saat kita sedang memuja, memuji, dan menyembah Dia, terus dia berkata-kata kepada saya, maukah kamu mempersiapkan dirimu untuk ke depan? Saya sebagai manusia, walaupun usia saya sudah 70 lebih, masih punya keinginan. Masih ingin bebas, masih ingin main, masih ingin ya segala macam. Karena saya nggak merasa usia saya sudah tua. Kadang-kadang kalau saya lihat di televisi atau di HP, saya baru tahu bahwa saya sudah kelihatan tua. Tapi hati saya tetap muda. Saya tidak mau tua. Dan saya ingin terus berjalan bersama Tuhan. Tidak ada akhir bagi saya di dalam pelayanan. Karena saya tidak bisa membalas kebaikan Dia. Berkali-kali Dia tolong saya. Tapi berkali-kali saya kecewakan Dia juga. Maka saya ingin mempersiapkan diri saya untuk lebih lagi. Perkataan yang dikatakan Thomas kepada teman-temannya itu didengar Tuhan. Perkataan Pak Andreas di depan teman-temannya juga didengar oleh Tuhan. Itulah bukti bahwa Tuhan itu hidup dan Dia ada di sini. Yang saya tidak mengerti, Dia terus berkata-kata kepada saya. Saat saya sendirian, saat saya di kamar, saat saya di kebun, kemana saya pergi Dia selalu mengikuti saya. Bahkan sampai di kapal pancing pun Dia ada di sana. Berarti apa yang Tuhan katakan itu di dalam Alkitab itu benar. Aku tidak pernah tinggalkan engkau. Tapi yang harus kita akui bahwa kita yang sering tinggalin Dia. Ketika kamu lemah, ketika kamu jatuh,
kamu meninggalkan dia. Ketika kita menyadari Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, kita akan menjaga perkataan kita. Hati-hati. Karena apa yang kita ucapkan itu yang dituntut oleh Tuhan. Tetapi kenapa saya berani berkata? Karena saya tidak kuat. Saya harus berkata supaya kata-kata itu membuat saya jadi kuat. Karena manusia itu lemah. Gak ada kekuatan kalau dia tidak ucapkan. Ucapan itu tanda janji kepada Tuhan. Karena dimanapun kita berada, di situ Tuhan mendengar. Ini bagus sekali ini. Saya nyatet ini, saya nggak ngerti. Tapi sekarang dia bicara. Maka air mata saya terus keluar. Saya mencintai saudara. Saya mengasihi saudara yang sedang sakit. Karena engkau, aku berjaga-jaga. Karena engkau, aku memeriksa diriku setiap saat. Karena engkau sakit, maka aku terus membersihkan diriku. Aku mau seperti karakter Yesus yang siap berkorban untuk orang banyak. Ada satu kesaksian yang saya dapat ketika itu. Saya berjumpa dengan seorang yang begitu kasar, begitu galak, sampai dicekek istrinya di depan saya. Saya bilang, kalau kamu cekek lagi istrimu, kamu berantem dengan saya. Padahal itu istrinya sendiri. Tapi saya nggak bisa terima wanita disakiti. Walaupun itu hanya tamu, saya tamu waktu itu. Sampai itu pria bertobat. Saya bilang, kamu pukul saya, jangan kamu cekek istrimu. Kamu pukul saya bisa balas. Tapi kalau istrimu jangan, kasihan dia. Kenapa kamu bisa separah itu mencekek istrimu? Dia keterlaluan kok. Mulutnya jahat kok. Tuh mulutnya. Oleh karena itu saudara, apabila, saya tahu dia lagi bicara sama saya ini. Apabila kamu berjumpa dengan seorang pria, tentu wanita ini ya, dia punya sifat kasar, suka memukul, suka segala macam hal yang tidak baik, pecahin barang. Ingat, itu emosi yang tak terkontrol. Dia bisa lupa itu karena ada setan di dalam dirinya. Maka kita harus jaga perkataan kita ini. Jangan sampai meluap-luap sampai akhirnya iblis masuk ke hati kita, ke pikiran kita, dan masuk melalui ucapan kita. Karena apa yang kamu ucapkan itu didengar oleh Tuhan. Jangan suka katakan, sudah aku gak kuat lagi, mati saja. Mati dia. Tidak boleh ngomong seperti itu. Itu tidak pernah boleh. Kata-kata mulut itu didengar Tuhan, didengar setan. Setan akan tuntut terus itu kata-kata itu. Sudah bunuh diri aja. Itu kata-kata keluar dari mulut itu sendiri. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Tapi berkata-katalah penuh dengan kasih sayang, penuh berkat, dan selalu katakan pada pasanganmu, kalau boleh sekarang ya bagi yang saudara sudah gak punya suami, ya jangan ngomong seperti itu. Yang masih punya istri, yang banyak punya suami, selalu katakan I love you. Itu jangan pernah berhenti. Karena kata-kata itu sungguh sangat dibutuhkan Tuhan. Karena cinta itu indah. Sampai hari ini selalu saya katakan pada istriku, aku sayang kamu. Percayalah kepada Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 17. Biarlah hari-hari mendatang saya akan makin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Biar saya benar dipakai Tuhan untuk menyembuhkan banyak orang sakit. Karena dia tuntut itu. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Tuh. Di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus. Penyakit kanker itu datang dari ucapan kadang-kadang. Kan ketika kamu memaki,
ketika kamu gregetan, kamu marah begitu parah, sangat itu timbullah penyakit. Kepahitan itu timbul dari penyakit kata-kata. Oleh karena itu jangan sembarang berkata-kata yang tidak benar. Ada satu orang kanker lidah, panjang banget lidahnya, melel terus. Itu ketika saya tanya, Om betul nggak kamu terlalu jahat mulutnya? Saya pikir dia marah. Mungkin nggak ketemu hamba Tuhan yang kadang-kadang membuat orang tersinggung. Karena memang saya menyinggung, supaya berarti dia tahu. Kalau nggak tersinggung kan dia nggak tahu. Justru tersinggung jadi tahu. Saya pernah pukul pahanya istrinya Pak Ciputra, lagi jalan begini. Begini jalannya. Berarti kan pernah kena stroke dia. Marah kan? Marah nggak kalau dipukul? Masa jalan begitu? Tersinggung kan? Berarti dia tahu kan? Bahwa dia di depan orang banyak. Di depan Om Ci. Di Citraland. Pendeta apa lu? Menghina gua. Saya bukan menghina, Oma. Jalan tuh begini tahu, bukan ini. Marah lagi dia. Lu ngomong apa? Kalau gue bisa juga gue mau. Nah, kalau gue bisa gue mau. Saya tanya mau apa enggak? Mau. Saya gebuk. Pak, angkat. Angkat. Jalan sampai meninggal. Dia tidak seperti itu lagi. Tepuk tangan buat Yesus. Disitulah Om Ci percaya bahwa memang Tuhan itu ada. Makanya disebut berbahagialah apabila kamu percaya. Tepuk tangan lagi. Nah itu. Ya. Kalau sempat ayat 6, coba kita lihat di sana. Udah mulai sukacita saya nih. Kan udah lewat ya. Kalau sempat ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab pada setiap orang. Saudara, kalau kita khotbah hambar, nggak ada urapan, itu orang dengerin nggak enak. Tapi kalau kita serius, itu namanya penuh dengan kasih. Jadi saya mengalami hal ini hari ini karena kasihnya masuk. Waktu saat lagi menanti, waktu saat lagi menyembah, dia bicara terus. Bahkan saya pegang HP diomelin tadi. Lepaskan itu. Aku sedang bicara pada kamu. Ya. Makanya saya tadi nggak tenang kan, bolak-balik ke depan. Dia bicara terus, ngikutin saya dia. Karena saya tahu dia butuh orang benar. Susah cari orang benar. Enak. Khotbahnya 5 kali, 6 kali. Dapat puluhan juta. 1 minggu. Foya-foya, pesta-pesta makan-makan. Kalau saya tidak seperti itu. Saya cuma mikirkan bagaimana cara membantu orang yang tidak punya itu. Menolong mereka. Ketika kita boleh memikirkan orang lain. Hidup kita dipikirin dia. Betul. Itu enaknya seperti itu. Maka Tuhan bilang susah cari orang seperti itu. Ada banyak, tapi banyak yang tidak mau. Mereka mentingin diri sendiri. Kalau saya menjadi orang egois, udah bukan hamba Tuhan lagi saya. Karena saya punya 2 sifat. Sifat buruk sama sifat tidak baik. Sifat buruk sama sifat baik. Untungnya baik lebih kuat daripada buruknya. Itu. Yang membuat saya menjadi baik karena istriku. Dia selalu mengingatkan saya. Membuat saya sering menangis di tempat tidur. Dia berdoa sendirian. Saya belum bangun dia udah berdoa. Setiap hari jam 2, jam 3 dia seperti tidak tidur. Dia terus bekerja, terus berdoa. Kata-katanya, aku gak bisa dekat dengan dia. Tolong Tuhan jaga dia. Makanya gak bisa ngapa-ngapain saya. Seperti terkurung dengan satu pintu besi yang kekar. Yang membuat saya mau berontak tapi tidak bisa. Karena kaki saya juga dirantai oleh dia.
Karena itu semua sudah merasakan kebaikan Tuhan, maka hidup ini harus juga memperhatikan apa yang Tuhan mau. Jangan kita melayani Tuhan apa yang kita mau, biar apa yang Tuhan mau. Ketika kamu mulai melayani Dia dengan apa yang Dia mau, betul nggak setiap langkah dipimpin? Betul, setiap langkah dipimpin oleh Dia. Sampai kadang-kadang saya sendiri bingung sendiri. Kok ada ya? Kok mau ya saya untuk melayani ke desa-desa seperti itu, diperintah sama Dia. Benar bukan dapat tapi memberi. Tuhan bilang susah cari seperti itu. Yang mau berkorban. Susah sekarang. Karena mereka apalagi di Jakarta. Semua orang duit. Semuanya duit. Udah susah. Nah, suatu saat aku komit dengan Dia. Aku masuk ke kamar, aku angkat tanganku. Apa yang Dia bilang? Semua sudah tersedia. Kamu tinggal jalan aja anakku. Kamu sampai hari ini gak mau buka gereja kan? Mau jalan-jalan kan? Udah, aku bawa kamu jalan-jalan terus. Tetapi harus seperti ikan. Ya, sembari nyelam, sembari cari makanan. Betul? Dia main di air tapi dia cari makanan. Begitu pun kita. Sembari nyelam, minum air. Dapat semuanya. Tahu saudara apa yang saya lakukan? Kitab ini saya peluk. Saya ciumin terus saya ciumin. Saya hidup karena ini. Tepuk tangan buat Yesus. Karena firman inilah aku hidup. Cobalah ayat mana yang aku gak dapat. Semua yang Dia tulis aku dapat dari Dia. Tapi pertanyaan Dia bilang, kenapa kamu kurang serius dengan aku? Tuh. Selalu kata-kata itu keluar. Saya bilang apa? Belum Tuhan, belum. Udah gini Tuhan, belum. Gak pernah dibilang sudah. Aku belum puas dengan apa yang kamu perbuat. Anda yang di rumah, bantu doa buat aku. Supaya suatu saat kamu akan melihat betapa besar kuasa Tuhan itu. Dia sedang siapkan ada sesuatu mujizat yang luar biasa. Yang nanti kamu akan wow. Itu akan terjadi. Meskipun kita mengalami banyak masalah, jangan sampai membuat mata kita tertutup. Saya ulang ya. Meskipun kita mengalami banyak masalah, jangan sampai mata kita tertutup. Dan tidak bisa melihat kedahsyatannya Tuhan. Kita harus percaya sepenuh hati. Suatu saat Dia akan membuat mujizat yang kamu tidak percaya. Bayangkan waktu saat kita KKR, betul nggak saya nggak percaya? Saya suka tanya sini, apa benar Bu, Ibu sakit? Apa benar tuh tangannya kok bisa ya? Pak Anies kok yang doain nggak percaya? Aku bingung. Sering kali kan saya kalau doain orang nggak pakai sentuh, bahkan saya nggak doain, udah doain belum, angkat, sembuh. Itu membuktikan bahwa kesembuhan mujizat itu terjadi bukan karena pendeta, itu karena imanmu. Ketika kamu percaya, kamu naik ke mimbar, kamu sembuh. Itu yang Tuhan lakukan. Memang kita pakai goyang-goyang, petepuk, itu sebenarnya sudah dilakukan Tuhan sebelumnya. Paham maksud saya? Ketika kau melangkah ke atas, berarti kamu sudah sembuh. Karena percaya. Tepuk tangan yang keras. Maka disebut hari ini berbagai orang yang percaya. Cocok kan tema khotbahnya? Ya, berbahagia apabila kamu percaya, kamu dapat kesembuhan. Nggak mungkin orang nggak percaya mau sembuh, mana bisa orang nggak percaya kok. Harus percaya dulu, makanya sebutlah Yesus Tuhan, maka kamu dapat mujizat itu. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kita semua, ya. Ya, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, kalau Anda perhatikan kata-kata bahasa Indonesia ini, indahnya luar biasa janji Tuhan pada manusia. Halo, betul? Betapa indahnya janji Tuhan kepada manusia. Dia mengerti rancangannya, bukan ada kecelakaan, tapi damai sejahtera. Bahkan penuh harapan. Menurut Anda semua yang ada di sini,
Koko dapat gak itu? Dapat semuanya. Tapi kenapa Koko masih main-main? Itu aja pertanyaannya. Sekarang lagi gila bowling. Saya pikir olahraga kan. Olahraga. Saya nggak mungkin selalu di kamar terus berdoa. Mau bertapa. Ya maklumi bos. Sampai orang ngeliatin saya sudah 73 masih main bowling. Kok bisa ya? Kakinya nggak keplecok. Ya kagak lah. Aku berharap sampai 90 tahun juga masih main bowling. Aku sekarang lagi pegang besi tuh aku gini-giniin. Supaya lemparnya enteng ringan gitu. Masih strike terus. Brah, brah. Itu semua kasih karunia. Tepuk tangan buat Yesus. Tuhan pasti sanggup menyelesaikan masalah saudara. Bahkan penyakit saudara. Saya mau kasih tahu saudara yang ada di sini. Apakah Anda merasa Anda sehat? Betul? Betul? Terutama tuh Shirley. Kamu tuh beruntung. Kalau Koko lihat penyakit kamu, Koko nggak yakin. Tapi setelah lihat pekerjaan Tuhan luar biasa, saya selidiki kenapa Tuhan. Kok bisa? Karena dia hambaku. Mau melayani Tuhan dengan tulus. Cuman Koko mau kasih tahu sama Shirley juga sedikit ya. Jangan cepat percaya kalau ada mujizat. Ya itu. Kamu suka terbawa arus. Ujung-ujungnya kecewa. Ya kok begini. Tapi yang kamu dekati, hamba Tuhan yang paling lama, Pendeta Andreas bukan? Yang lain hilang lagi. Akhirnya hilang lagi. Ganti lagi. Terus ganti-ganti. Jangan cepat percaya. Iya, jangan cepat percaya. Kita harus percaya hanya kepada bos kita yang memimpin hidup kita, gitu, ya. Nah, kalau kita tidak pernah mengecap roti hidup atau firman Tuhan, kita tidak akan pernah melihat bahwa Yesus itu baik. Betul kan? Kalau kita sudah ngecap, ngerasain baiknya Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu nggak pernah mengingkari janji Dia. Ya, betul. Kamu yang sering bohongin aku dulu. Iya benar. Yesus tuh seperti itu. Dia nggak pernah, pasti dia tepati janjinya. Tapi kita yang sering bohongin dia. Karena itu jika kita ingin melihat kebaikan Tuhan, terima roti hidup itu dengan percaya. Ketika waktu saat kamu ambil roti itu minggu depan nih, ya kita akan mau ambil, kita pegang. Ya, kalau kita lagi mau perjamuan, kita percaya itu daging itu tubuh Tuhan. Kalau itu tubuh Tuhan kamu pegang, itu kan tubuh yang suci. Kalau kamu nikmati dengan benar, baru itu berarti buat hidupmu. Kadang-kadang kan orang rutinitas, ya angkat yang makan, apa begitu. Sopan, saya kalau makan tuh nggak mungkin, enggak, pelan saya masukin. Itu aku sangat cinta dia. Waktu aku minum darahnya itu, aduh Tuhan, aku nggak layak. Nggak layak. Selalu dia berkata-kata, aku suka kamu. Aku suka kamu. Oke. Berarti kalau dia suka kita, betul nggak dia butuh kita? Dia mau kita lebih lagi. Seperti yang satu lagu itu. Lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan. Lebih lagi. Segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Saya berharap saudara nanti pulang ke rumah masing-masing, carilah waktu, berdiam dirilah 10 menit saja dekat sama Tuhan. Renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terutama mereka yang sering jalan-jalan ke luar negeri itu. Harus mengucap syukur. Tubuh sehat, uang ada, berani. Waduh. Nggak ada takutnya itu. Luar biasa.
Sendirian ke Amerika. Waduh, itu dahsyat. Kita merame-rame, dia sendirian. Mungkin waktu kapal goyang dia sendiri teriak sih. Nggak goyang terus lagi katanya, enak banget. Tapi kalau udah goyang dia suka bukannya kok. Karena jika kita melihat kebaikan Tuhan, terimalah roti hidup itu dengan percaya dan kecaplah, kunyahlah berkali-kali, lalu katakan, Tuhan, aku bersyukur. Amin. Setiap perjamuan Kristus itu nikmati. Periksa diri kita, apakah ada dosa, apakah ada kesalahan, buang. Terus janji, aku nggak ulangi kembali. Tapi Tuhan, nah tapinya itu. Kalau Tuhan tidak kasih aku kekuatan, aku pasti kalah. Jangan sombong, aku pasti bisa. Nggak bisa, jatuh. Selalu katakan, aku nggak mampu Tuhan, aku nggak bisa. Tolong bantu aku. Gagalkan setiap rencana yang tidak baik. Pasti kita kuat. Amin. Karena kita minta. Kan Tuhan bilang, mintalah. Maka kamu akan dapat. Minta sama dia. Kita harus akui kita nggak sanggup. Nggak bisa jadi orang benar. Nggak ada yang benar Tuhan bilang. Tapi ketika kamu minta, aku kasih. Nah itulah sebabnya hari ini kita bersyukur di mana Tuhan bicara sama kita tentang percaya. Mazmur 34 ayat 9. Mazmur 34 ayat 9 dikatakan firman Tuhan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Tuh, malu kalau dengar ngomongnya orang kudus, baru-baru kudis bukan kudus. Iya, dia katakan kita orang kudus sebab tidak berkurang orang yang takut akan dia. Nggak pernah kekurangan Yosi, percaya deh. Limpah. Orang takut akan Tuhan nggak pernah kekurangan. Kenapa orang bisa kekurangan? Kenapa bisa miskin? Karena dia nggak takut sama Tuhan. Dia buat dosa terus. Dia nggak merasa Tuhan mengikuti dia. Maka saya katakan saudara yang ada di rumah, kalau hari ini kau benar-benar percaya dan takut akan Tuhan, percaya hidup kamu nggak kekurangan nih. Rubahlah sikap kamu, rubah tingkah lakumu, tindakanmu, pikiranmu, semua rubah. Jangan berantem mulu. Kerjanya fitnah orang, jelekin orang, nggak bisa diem, maunya ganggu orang. Nggak boleh. Yang Anda harus perhatikan adalah gini, ya. Jangan usik orang yang diurapi kan. Yang dimaksud dengan orang yang diurapi itu orang yang tidak pernah membalas, itu orang diurapi. Kalau dia balas itu nggak diurapi. Karena dia balas kok sama ya orang dunia. Mengerti maksud saya? Nah orang yang diam itu, kan Tuhan pernah bilang, kamu diam, aku ganti kamu, berperang. Jadi ketika kita diurapi dan kita dapat janji Tuhan itu, maka orang yang berlawan dengan kita, dia sedang mengganggu pekerjaan Tuhan. Nah itulah dia akan kena masalah. Kadang gini saudaraku ya, nih biar semua yang dengar khotbah saya bisa tahu. Sampai hari ini kenapa kok saya belum punya rumah? Nah itu mungkin karena perbuatannya. Sampai hari ini kenapa utang saya belum lunas? Karena dia punya salah. Sampai ini kenapa aku nggak punya pacar? Kamu punya salah. Kamu harus periksa diri gitu. Jadi setiap langkah, setiap perbuatan, setiap pikiran, pikir apakah mengecewakan orang lain apa tidak gitu. Kalau saya berusaha supaya orang itu suka dengan saya usahakan itu. Semua orang saya usahakan supaya dia suka dengan saya. Seperti saya melakukan sesuatu untuk Anda, betul nggak? Anda jadi suka dengan saya, betul kan? Nah itu karena kita berbuat baik. Jangan malah ngejelekin, si Tommy gini, nggak boleh. Nggak boleh. Yang pokoknya negatif jangan dilakukan nih. Yang baik dilakukan. Mana saya pernah tegur kalian, apa yang Anda punya apa kejelekan itu? Nggak mau saya diam aja. Itu urusan kalian dengan Tuhan. Tapi yang baik saya omongin, saya bicarakan. Kenapa? Itu buat Anda suka dengan saya. Betul? Paham maksud saya? Nah, tepuk tangan buat Yesus. Kita buka ayat berkatnya nih, ayat berkatnya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ini buat kita sama-sama kita baca ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ayat 1 tadi itu saya jelaskan dulu, jangan dibalik ke berdua. Nah, sini. Menurut Anda, hari ini Anda dengar khotbah saya, apa yang saya sampaikan minggu ini, betul nggak? Ini nasihat. Saya tidak menceritakan tentang pencemooh. Betul? Dan tidak duduk dalam orang yang apa nasihat orang fasik. Tidak. Maka Anda akan disebut semua orang berbahagia. Kenapa? Kita tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh.
umur 13 tahun saya mulai sadar tentang baik dan buruk. Saya bilang sama papi mami saya, papi, saya sudah tahu apa yang boleh dan tidak boleh. Terus terang, papi gak mau nasihatin kamu lagi. Kenapa? Kamu gak perlu diajar. Kamu gak perlu dididik. Kamu ngerti tentang apa yang benar, apa yang tidak benar. Papi teringat ketika waktu saat kamu umur 7 tahun, kamu merokok. Dan kamu waktu saat papi lihat kamu merokok, papi tidak marahin kamu. Terus papi cuma nasihatin kamu. Merokok itu jadi bodoh. Kalau gak merokok jadi pinter. Dan kamu pernah bilang sama papi, papi tidak akan lihat saya merokok sampai saya tua. Berarti papi saya itu takut nasihatin saya. Kenapa? Saya kalau udah dengar, tak selesai, nggak akan terulang. Itu saya. Bukan papi saya yang rugi, yang untung saya. Tepuk tangan buat Yesus. Saya takut berbuat salah. Maka papi saya judi didiamin, didiamin aja. Karena dia tahu suatu saat dia akan sadar. Karena saya tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Selama kamu berbuat baik, selama kamu tidak berbuat kesalahan, betul nggak Tuhan suka kita? Nah, ada satu perkataan begini. Apabila kamu belum mendapat jawaban doa, teruslah berbuat baik sampai Tuhan jatuh hati kepada kamu dan timbul belas kasihan. Pasti doa kamu dijawab. Ngerti? Jangan berhenti berbuat baik. Teruslah berbuat baik sampai Tuhan suka dengan kamu, sampai Tuhan timbul belas kasihan. Maka apa yang kamu minta pasti dapat. Karena waktu saya menderita 7 tahun dengan linangan air mata, itu menabur dengan cucu air mata, menuai dengan pulang dengan sorak-sorai. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Sampai papi mami saya katakan, kamu gila lama-lama. Tunggu emas begitu banyak katanya. Ada harta, ada duit begitu banyak. Kenapa? Kapan kita dapat? Itu di seberang, Pi. Seberang mana? Dia kan gak ngerti. Kita kan sedang mendayung. Apa yang didayung? Dia gak ngerti selalu. Itu kan mata rohani. Ngerti gak? Saat itu saya berdoa 7 tahun tuh 14 orang pegangan tangan. Terus tiap malam. Saya nangis terus. Ketika waktu saya bilang suatu saat akan datang malaikat. Tuhan kirim seorang wanita. Itu akan mengangkat derajat kita. Itulah calon istri saya. Saya gak tahu waktu itu. Datanglah Cifoni. Saya bawa ke mami saya. Inilah malaikat penolong kita. Saya bilang sama adik saya semua. Benar Cici itu beda. Jadi kirim Tuhan untuk saya. Masa saya sakiti? Betul? Dia ngangkat saya semua. Maka saya bilang sama adik saya semua. Beda. Ini beda. Dan mereka sayang saya. Ayat 2. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Dan yang? Betul gak saya lakukan itu? Itu kerjaan saya, diem di kamar. Waduh, kalau udah di kamar enak banget saya. Apalagi sekarang di Catherine kan udah pindah. Kamar Catherine saya pakai untuk doa. Lebih nyaman lagi. Disiapin sama Cici semua untuk taruh buku, untuk baju, semua dilengkapin satu kamar itu. Jadi saya nggak kemana-mana, di situ aja udah. Senang sekali. Buku saya udah makin banyak tempatnya. Karena nggak ada yang tinggal kan, otomatis saya makin diperluas kamarnya itu. Ya. Ayat 3. Nah, ini dia tuh. Dia seperti pohon yang ditanam di tepian aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang berarti nggak tua-tua tahu, nggak layu. Ya, nggak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Tepuk tangan buat Yesus ya. Inilah kalau kita percaya apa saja yang dibuat berhasil. Ayo kita berdoa. Bapa di surga, aku serahkan mereka yang sedang mendengar firman-Mu pada minggu hari ini. Mereka rindu untuk berhasil. Oleh karena itu saudaraku yang ada di rumah, mungkin di rumah sakit, Anda sedang mendengar firman Tuhan ini. Percayalah, maka kamu akan bahagia. Percayalah, maka kamu akan disembuhkan. Percayalah hari ini, kamu akan dapat mujizat. Angkat tangan kananmu, dan aku mau berdoa buat Anda. Saya tidak butuh bayaran. Saya hanya butuh mulut saudara. Ceritakanlah ke banyak orang. Apabila kau menerima mujizat, menerima berkat dari Tuhan, katakan Yesus luar biasa. Yesus adalah Tuhan yang baik. Ya, saya percaya suatu saat
seluruh bumi akan penuh kemuliaan Tuhan. Dan semua orang menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana Kau urapi hamba-Mu secara khusus menyampaikan firman ini. Yang berbahagialah orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya kembalikan pada worship leader. Kita akan memberikan persembahan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mau memberi karena kami mengasihi Engkau. Kami memberi, ini benih iman kami. Kami memberi Tuhan karena kami percaya apa yang kami tabur di hadapan pasti bertumbuh, pasti mempermuliakan nama-Mu. Ini benih setiap kami, ini penyembahan kami di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi yang terbaik di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Bapak. Sesuai dengan apa yang kami naikkan melalui pujian ini, firman-Mu tidak pernah berubah. Bahkan firman-Mu berkata Tuhan Yesus tidak pernah berubah, tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang berbicara kepada kami. Kami bersyukur Bapa bahwa firman-Mu itu hidup dan firman-Mu itu berkarya di dalam kehidupan kami, supaya kami berjalan seturut dengan kebenaran yang telah disingkapkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Andreas dan keluarganya, istrinya, anaknya, mantunya, semua Tuhan. Kami percaya Engkau memakai dia dahsyat seperti imannya yang berkata bahwa sampai umur 90-100 tahun dia tetap memiliki kekuatan, kesehatan untuk dapat menjalani segala aktivitasnya. Dia tetap akan memiliki kemampuan untuk dapat menjadi berkat, memberitakan Injil, melayani ke daerah-daerah, pelayanan misi bersama dengan tim Immanuel yang ada, dan menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Kami percaya hidupnya menjadi teladan, menjadi contoh bagi semua orang yang melihat kehidupannya, melihat teladan, melihat hidupnya yang berjalan dengan firman Tuhan. Begitu juga dengan Cifoni. Kami percaya Bapak bahwa mereka adalah keluarga yang diberkati dan mereka benar-benar menjadi teladan di dalam berjalan di dalam firman Tuhan. Terima kasih Engkau berkati hidupnya, memberkati kesehatannya, memberkati pelayanannya, memberkati segala hal yang mereka kerjakan. Karena Engkau sudah membuktikan dan sudah memperlihatkan kepada Koko Andreas bahwa Engkau yang memelihara hidupnya, dan segala sesuatu yang dia minta itu Engkau berikan kepada dia. Biarlah keteladanan yang terus dapat juga menjadi bagian dalam kehidupan kami, yang melihat bagaimana Tuhan Engkau bekerja dalam kehidupannya. Kau mengurapi dia lebih dan lebih lagi. Melalui hidupnya banyak orang disembuhkan, melalui hidupnya banyak orang dipulihkan, melalui hidupnya banyak orang melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih begitu juga dengan jemaat dari PDI Immanuel yang setia beribadah setiap minggu.
datang beribadah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, kekuatan, akal budinya. Mereka benar-benar beribadah secara online maupun secara onsite sewaktu di Sabtu pagi. Kami berdoa Bapa, Engkau yang melihat kesungguhan hati mereka, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai, dan Engkau yang membuktikan bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Dan apapun tantangan yang sedang mereka hadapi pada saat-saat ini, Firman-Mu berbicara kepada mereka, dan Firman-Mu membawa mereka untuk melihat terobosan. Firman-Mu membawa mereka untuk melihat kesembuhan. Firman-Mu membuat mereka melihat pemulihan, kelepasan. Dan Engkau sendiri yang membuktikan bahwa orang yang mengandalkan Engkau akan melihat mujizat, akan melihat penyertaan, akan melihat tangan Tuhan yang berkuasa dinyatakan dalam kehidupan mereka. Berkati jemaat Immanuel, berkati keberadaan mereka satu persatu. Mereka sedang beribadah pada saat ini, bahkan yang sedang sakit disembuhkan. Mereka yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan datang dalam kehidupan mereka. Dan mereka benar-benar mengalami Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk keberadaan umat-Mu yang setia beribadah bersama dengan PD Immanuel di tempat ini. Terima kasih untuk setiap kami yang telah melayani. Kami bersyukur Bapa, kami ada dan menjadi bagian dari PD Immanuel di tempat ini. Karena kami melihat teladan yang luar biasa, dan kami melihat bahwa sungguh kesaksian yang hidup muncul melalui Immanuel ini, melalui Koko Andreas, dan menjadi berkat bagi kami semua untuk kami berjalan di dalam kebenaran yang sama yang telah dijalani oleh Koko selama ini. Terima kasih Bapak. Kami akan berpisah di tempat ini, ibadah online ini akan selesai. Tapi kami tahu pernyataan Tuhan tidak pernah selesai dalam kehidupan kami, dan Engkau akan selalu menyertai kami. Dan sebelum kami berpisah, kami ingin menerima berkat yang berasal daripada. Mari saudaraku, angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, persekutuan yang manis bersama Roh Kudus yang sempurna senantiasa menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita semuanya di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.